Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dari kelas akuntansi 2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan komunikasi terhadap diri sendiri. Apa sih pengertiannya? Komunikasi yang baik dengan diri sendiri atau disebut juga dengan komunikasi intrapersonal dapat membantu seseorang untuk lebih memahami dirinya sendiri, mengevaluasi apa yang telah dilakukan, dan menerima luka batin atau mental. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Ya, komunikasi ini bisa disebut dengan self-talk. Hal-hal yang kita katakan kepada diri kita sendiri dengan lantang atau dialog batin yang mengalir dalam pikiran kita. Di luar ini, pilihan perilaku kita, pikiran kita, bahkan bagaimana kita membiarkan orang lain memperlakukan kita merupakan komunikasi penting kepada diri kita sendiri dari diri kita sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah meningkatkan kesehatan diri. Yang pertama ada menghargai diri sendiri. Cara sederhana menghargai diri sendiri, yaitu kenali kebutuhan kita, penuhi dengan baik, makan makanan yang sehat, dan menjaga kebersihan diri. Terus yang kedua ada bersosialisasi. Tingkatkan interaksi dengan orang-orang terdekat untuk mendapatkan dukungan emosional. Yang ketiga ada lakukan aktivitas yang disukai. Maksudnya bagaimana? Kita melakukan hobi atau kita olahraga ya. Contohnya itu. Yang keempat ada kelola stres. Bagaimana sih kita mengelola stres? Sederhananya kita bisa melakukan olahraga yang teratur, tidur yang cukup, hindari alkohol serta obat-obatan untuk mengurangi stres. Selanjutnya, yang kelima, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini hal yang nggak harus dilakukan ya. Bagaimana sih maksudnya? Kita harus berhenti menjadikan orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai diri kita sendiri ya. Selanjutnya yang keenam, belajar memaafkan kesalahan pada diri sendiri. Maksudnya belajar memaafkan itu kita pasti pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar itu kita merenungi kesalahan kita sampai kita membenci diri sendiri, itu tidak baik ya teman-teman. Yang ketujuh ada berani katakan tidak. Maksud berani katakan tidak, kita tuh harus membela diri. Contohnya dalam pekerjaan. Misalkan kita diberi pekerjaan di luar tanggung jawab, dan kita itu berhak mengatakan tidak atau menolak ya. Jadi tidak semua tanggung jawab di luar tanggung jawab kita dikerjakan sama kita, itu nggak boleh ya. Kita berhak berani katakan tidak ya. Selanjutnya ada jangan takut untuk melepaskan diri dari orang toksik. Misalkan ada seseorang yang memberi efek negatif kepada hidup kita, atau misalkan dia tidak bertanggung jawab dengan ucapannya, membuat hati kita kesal, kita harus sadar diri dan menjauhi orang tersebut, dan itu harus kita lakukan apapun resikonya ya. Apa sih dampak mencintai diri sendiri nih ya? Dampak mencintai diri sendiri memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan fisik. Salah satunya menurunkan resiko penyakit jantung. Karena orang yang mencintai diri sendiri cenderung mengelola stres dengan baik, yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Selain itu, self-love juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit, serta mendorong gaya hidup sehat melalui pola makan yang baik dan olahraga yang teratur. Kata-kata hari ini adalah kamu harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dengan menerima diri sendiri dan sepenuhnya menjadi diri sendiri, kehadiran kesederhanaanmu dapat membuat orang lain bahagia. Terima kasih.